Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, jumpa lagi di channel inspiratif kita. Kali ini kita akan berjalan-jalan menuju suatu titik mendekati perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perjalanan kita kali ini akan menuju ke Kecamatan Sembakung yang merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan. Titik gerak kita pada hari ini kita akan mulai di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Jarak tempuh ke Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan adalah 104 km dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit. Kondisi cuaca ketika kita mengawali perjalanan sangat mendukung sekali. Panjang perjalanan kita dimanjakan dengan baluran cahaya matahari menyentuh bumi. Sesekali angin segar menjadi kawan kita dalam menikmati indahnya alam di sepanjang perjalanan. Setelah 30 menit kita memacu kendaraan, akhirnya kita tiba di perbatasan Kabupaten Malinau dan Nunukan. Desa terluar Kabupaten Malinau adalah Desa Seruyung, sementara desa terdekat Kabupaten Nunukan adalah Desa Libang. 55 menit perjalanan akhirnya kita tiba di Kecamatan Mensalong, di mana Kecamatan Mensalong ini merupakan kecamatan yang rentang kendali pemerintahannya lebih dekat dengan Kabupaten Malinau daripada Kabupaten Nunukan. Setelah mampir sejenak untuk urusan logistik, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Sembakung. Dari Kecamatan Mensalong menuju Kecamatan Sembakung, jarak tempuh yang akan kita lalui adalah kurang lebih 77 km dengan waktu tempuh 1 jam 40 menit. Nah, jika kita ingin menikmati indahnya perjalanan, salah satu tempat yang direkomendasikan untuk kita adalah berjalan menuju Kecamatan Sembakung. Karena di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan indahnya suasana dan pemandangan. Udara yang segar, hijaunya dedaunan, kelokan jalan, bahkan kita akan sesekali menikmati transitnya burung di pepohonan. Inilah yang akan menambah nikmatnya perjalanan. Kondisi jalan di sepanjang perjalanan sangat bagus sekali. Hampir tidak kita temukan jalan yang berlubang. Lalu lalang kendaraan juga tidak terlalu ramai di sepanjang perjalanan. Khusus para pengguna map, kami informasikan jika kita menggunakan aplikasi map dengan kata kunci Sembakung, maka kita tidak akan menemukan akses jalan menuju ke sana. Maka kita coba dengan kata kunci yang lain. Misalnya Kantor Camat Sembakung. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kita melintasi sebuah pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk ini sepertinya berada di tengah luasnya perkebunan. Untuk perjalanan kita kali ini menuju Sembakung, kita akan memilih jalan alternatif. Kita akan melewati perkebunan. Ya, hitung-hitung sambil menikmati sedikit goncangan. Karena jalan yang kita lewati ini adalah jalan yang masih berbentuk agregat yang merupakan lintasan dari perkebunan. Bagi yang memilih jalan melalui jalan alternatif ini, kami sarankan untuk lebih berhati-hati karena jalan ini merupakan jalan hauling dan juga jalan operasional perusahaan. Ya, sesekali kita akan berpapasan dengan kendaraan berat yang membawa kayu-kayu dari produksi perkebunan. Bisa dipastikan ketika musim hujan kita harus lebih hati-hati karena situasi akan menjadi lebih ekstrim. Perjalanan kita akan melintasi jalan yang licin.
Yang kita lewati saat ini bisa jadi merupakan workshop dari perusahaan ya, dimana di sini terlihat banyak sekali unit-unit berat yang berjejer. Perjalanan kita melintasi jalan perusahaan ini atau jalan alternatif ini kurang lebih 20-30 menit. Ini merupakan perempatan pertama yang kita lewati. Setelah ini kita akan masuk pada kawasan lahan gambut, di mana kawasan ini juga merupakan kawasan dari produksi hutan tanaman industri. Melintasi jalan ini ada suatu pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Ketika mata tak bisa terpejam karena hipnotis alam. Ketika ribuan bahkan jutaan putaran roda menina bobok mata untuk terus mengagumi ciptaan Tuhan. Alam memang harus selalu kita jaga dengan kepedulian. Meskipun kepedulian terhadap hal yang kecil, tapi buat alam yang dibutuhkan adalah rasa memiliki yang terdalam. Pesan kami bagi para pengendara, nilai yang harus kita jaga di sepanjang perjalanan adalah nilai persahabatan dengan alam. Jangan buang sampah sembarangan, karena sering kita temukan tanpa rasa bersalah banyak pengendara membuang sampah di sembarang tempat. Dari balik kaca jendela misalnya, seolah-olah ini sudah merupakan tabiat dalam perjalanan. Siapkan kantong sampah di kendaraan dan didik anak yang ikut dalam perjalanan untuk membuang sampah seperti yang diinginkan alam, agar ke depan kita dapatkan mereka adalah orang yang mencintai lingkungan. Setelah melintasi 2 perempatan jalan, di depan kita akan kembali masuk di lintasan jalan umum. Ketika roda sudah menginjak jalan ini, artinya kita sudah mendekati Kecamatan Sembakung. Ya, inilah Kecamatan Sembakung yang sungainya membentang panjang hingga ke negeri jiran Malaysia. Hulu Sungai Sembakung sesungguhnya ada di kawasan Malaysia yang dikenal dengan Sungai Pensiangan. Tak jarang jika hujan dengan intensitas tinggi di Malaysia bisa berdampak banjir di Sembakung. Sebagai kecamatan pesisir dengan populasi penduduk kurang lebih 10.000 jiwa dan luas 2.000 km persegi, kawasan ini memiliki keunikan tersendiri, di mana desa-desa membentang di tepian Sungai Sembakung. Dengan kondisi pemukiman seperti ini, artinya ada interaksi yang erat antara kehidupan masyarakat dengan sungai. Bahkan, sungai sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dalam hal transportasi barang dan jasa maupun sumber penghasilan masyarakat. Setelah memasuki kawasan pemukiman, kita akan melanjutkan perjalanan menelusuri Kecamatan Sembakung. Dalam struktur pemerintahan, Kecamatan Sembakung memiliki 10 desa yang hampir keseluruhannya membentang di sepanjang Sungai Sembakung. Beberapa desa yang ada antara lain, ada Desa Atap, Desa Butas Bagu, Desa Labuk, kemudian Desa Lubakan. Ada lagi Desa Manuak Bungkul, dan Desa Pagar, Desa Pelaju, Desa Tagul, Desa Tepian, dan terakhir adalah Desa Tujung. Ini adalah gambaran kondisi sosial masyarakat yang terstruktur dalam kehidupan budaya, ekonomi, dan pendidikan, di mana di sepanjang jalan yang kita lewati tak jarang terlihat aktivitas masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kegiatan usaha, perdagangan, serta masyarakat yang beraktivitas di sungai dan perkebunan.
Setelah beberapa saat menelusuri jalan di Kecamatan Sembakung, akhirnya kita mampir di sebuah kafe bernama Kafe Jahrah. Beberapa menu yang ditawarkan cukup menggugah selera dan bisa menjadi penawar lapar setelah berjalan yang agak melelahkan. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kita menuju ke Sembakung. Sepenggal cerita perjalanan ini semoga menjadi informasi tentang wajah lain Indonesia. Jika ada waktu, ayo berkunjung ke Sembakung. Nikmati indah perjalanannya, nikmati segar udaranya, nikmati suasana pedesaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.